Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk siswa kelas 10 IPS. Hari ini Pak Sumar akan menjelaskan tentang materi sejarah, yaitu penelitian sejarah dan historiografi atau penulisan sejarah. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar mempelajari tentang berpikir diakronik, periodisasi, tentang sejarah, sumber-sumber. Sekarang kita akan mempelajari tentang sumber-sumber sejarah, ya, data-data sejarah, fakta-fakta sejarah. Ya. Baik, kita untuk hari ini untuk melakukan penelitian sejarah. Sejarah ini tidak bisa lepas dari data, bukti atau sumber. Ya, semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia yang terjadi itu tidak bisa lepas dari sumber. Jadi ada sumber, ada data atau ada fakta sejarah, ya, diolah sedemikian rupa, barulah akan menjadi tulisan sejarah, historiografi. Ya, ibaratnya, misalnya kalian kemarin sudah dapat tugas dari Pak Sumar tentang menulis asal usul rumah kalian sendiri, ya, asal usul rumah kalian sendiri. Rumah kalian yang bentuknya sekarang, ya, ini akan berbeda dengan bentuknya yang 10 tahun yang lalu, berbeda bentuknya dengan yang 5 tahun yang lalu. Ya, apabila ada renovasi, misalnya dulu sebelumnya belum ada pagarnya, sekarang ada pagarnya. Misalnya sebelumnya itu hanya lantai, hanya rumah, sekarang ada lantai 2, bahkan lantai 3, nah, seperti itu. Dulu belum ada AC-nya, hanya kipas angin, nah, sekarang sudah AC, nah, seperti itu. Jadi kalau mau mempelajari sejarah itu harus ada datanya. Pak, rumah saya sudah pakai AC. Ternyata di datanya, di aslinya, di rumah kalian sebenarnya nggak ada AC, hanya kipas angin. Nah, ini bukan penulisan sejarah yang bagus, ya. Tidak disesuaikan dengan aslinya, tidak berbicara dengan data aslinya, ya. Nah, Pak, AC-nya 5, tapi yang kalian tulis AC-nya hanya 3. Nah, ini nggak sesuai dengan datanya. Ya. Entah dari mana datanya atau kurang lengkap, harus ada interpretasi, harus ada kritik. Nah, itu. Oh, ini benar, ini salah, ini kurang, ini sudah betul. Nah, itu. Sekarang kita masuk ke sumber sejarah. Ya. Sumber sejarah nanti ada beberapa penjelasannya lagi. Ya. Yang jelas sumber sejarah dalam pengertiannya itu adalah data atau fakta sejarah atau informasi-informasi tentang peristiwa yang akan ditulis, yang akan dihistoriografikan, ya, akan ditulis menjadi sebuah sejarah. Ya. Misalnya ada informasi di Perpustakaan Nasional tentang teks proklamasi yang dibacakan Soekarno. Ya. Ini informasi, ya, informasi. Kita ke sana. Oh, ini ada betul, ada teksnya, ada tulisannya, kertasnya, ya, diprediksikan, dihitung, analisis melalui hal-hal kimia, ini ditafsir, ya. Oh, ini betul yang digunakan ketika Bung Karno membacakan proklamasi. Nah, ini menjadi sumber sejarah. Sumber sejarah yang bagaimana? Nah, Pak Sumar jelaskan. Ya. Sumber sejarah menurut sifatnya, ya, dibagikan menjadi 2. Ada sumber sejarah primer, ada sumber sejarah sekunder. Ya. Nanti apa Pak bedanya, Pak? Bedanya nanti Pak Sumar jelaskan dulu. Ya, nanti mana yang masuk sumber sejarah primer, mana yang sekunder, mana yang langsung dari orangnya, mana yang bukan dari orangnya, mana yang ditulis pada waktu itu, mana yang ditulis tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti itu.
Sumber sejarah berbagai bentuknya ada 3. Ada sumber sejarah tulisan, ada sumber sejarah lisan, ada sumber sejarah benda. Ya, seperti itu. Untuk kembali ke sifat sumber sejarah primer, ya, sumber sejarah primer, ya, kalau dalam pengertiannya sumber sejarah primer ini hal-hal yang masih original, original bisa langsung berupa informasi dari pelaku sejarah atau hal-hal yang berkaitan pada waktu itu jarang. Misalnya 1945, seandainya orang-orang pada waktu 1945 pada waktu proklamasi itu masih ada, ini akan menjadi sumber sejarah primer. Ya. Langsung, misalnya kalian tugasnya kemarin asal usul rumah kalian minta informasinya langsung dari ayah yang membangun, ibu juga yang ayah ibu, bapak ibu, mama papa yang membangun rumahnya, yang mulai dari fondasi sampai jadi. Ini kalian bisa termasuk sumber sejarah primer. Ya, keterangannya seperti itu. Ya, karena langsung informasi tersebut langsung dari pelaku. Kalian minta informasi kepada tukang misalnya yang membangun, kepala tukangnya, mandornya, Pak Mandor, jenengan yang buat rumah saya selesai tahun berapa, mulai dikerjakan tanggal berapa, bulan berapa, sampai selesai tanggal berapa. Dikasih jawabannya, kalian tulis. Ini akan menjadi informasi dan menjadi sumber sejarah primer. Sedangkan yang sekunder bagaimana? Yang sekunder ini masih setelahnya. Jadi nanti untuk murniannya ini masih kalah dengan yang primer. Yang sekunder ini masih, misalnya kalian tanya kepada informasi tentang rumah kalian didapat dari saudaranya, ayahnya, yang hanya oleh ayah kalian itu dikasih tahu. Misalnya adiknya, Pak Lek kalian, aku katanya bangun, saya mau membangun rumah di jalan ini, dananya habis 50 juta. Dia kan dapat informasi dari ayah kalian. Terus kalian ketika minta informasi seperti ini, tanya kepada Pak Lek, Pak Lek, sampai ini kan tahu proses pembangunan rumah bagaimana? Oh gini. Ini termasuk sumber sekunder. Ya, apalagi tahunnya berbeda. Sudah misalnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis oleh para sejarawan, diantaranya misalnya Taufik Abdullah. Ini menulis tentang proklamasi kemerdekaan. Misalnya Pak Sumar meneliti proklamasi kemerdekaan. Pak Sumar nulis proklamasi kemerdekaan 1945 jadi buku. Nah, buku tersebut ini menjadi sumber sekunder. Ya. Beda sama primer. Kalau primer langsung dari pelaku atau hal-hal yang sezaman pada waktu itu. Tapi kalau sekunder ini dari buku. Misalnya lagi, kalian pengen tahu tentang sejarah Amerika. Tidak usah jauh-jauh ke Amerika datang. Kalian cari buku-buku yang menulis tentang sejarah Amerika. Ini termasuk sumber sekunder buku-buku tersebut. Kalian bisa menulis sejarah Amerika di Indonesia tanpa datang ke Amerika. Nanti historiografinya, penulisan sejarahnya termasuk datanya termasuk sumber sekunder. Oke, kita lanjut ke dalam bentuknya. Ada tulisan, ada lisan, ada benda. Ya. Bahkan sejarawan sekarang ada visual, audio visual. Ya, kalau dulu visual ini misalnya hanya gambarnya, belum ada suaranya. Nah, kalau sekarang bisa suara, bisa gambar. Nah, seperti kamera video kalian ini audio
sudah teknologi, misalnya kalian merekam tentang kejadian unjuk rasa menolak Omnibus Law misalnya. Nah ini sudah audiovisual, sudah video sudah. Nah kalau yang ini masih tulisan, belum ada seperti ini, sumber sejarah dalam bentuknya adalah tulisan. Ada cerita, dongeng. Nah kalau yang dulu senang didongengi, nah itu dongeng Malin Kundang, dongeng Tangkuban Perahu, dongeng-dongeng tentang misalnya Ramayana, Mahabharata. Nah itu ini tentang sumber sejarah. Yang lisan yang tulisan ini seperti prasasti, ya, tulisan kitab, ada Negara Kertagama, ada Pararaton yang menceritakan tentang Majapahit, Singosari, Majapahit, ya, ada Suluk, ada Babat Tanah Jawi, ada Babat Blambangan, ada Babat Sumenep. Nah ini semuanya tulisan. Nah, kalau yang lisan tadi ada dongeng, ada cerita dan lain-lain. Kalau benda ya, seperti Borobudur, candi, patung, nah ini dalam bentuknya, ya dalam bentuknya. Ini adalah sumber sejarah. Jadi kalau kalian ingin siswa-siswa ingin membuat tulisan sejarah, meneliti tentang sebuah peristiwa, harus ada lengkap datanya, ya. Penelitian sejarah, ya, tidak bisa atau tidak akan sukses tanpa sumber sejarah, tanpa informasi-informasi, tanpa data-data, tanpa fakta-fakta. Selanjutnya bagaimana Pak kalau sudah dapat ini? Akan Pak Sumar jelaskan pada penjelasan berikutnya. Untuk hari ini kita cukup mempelajari tentang sumber sejarah. Sekali lagi ada sumber sejarah menurut sifatnya, ada primer, ada sekunder. Menurut bentuknya ada tulisan, lisan, benda, bahkan yang terbaru ada visual, ada audiovisual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.